Kalau lulusan mah sebenarnya dari SD, lulusan SD saya tuh ceritanya kelas 5 udah ditinggal orang tua. Saya ngikut juga dagang sama orang sekitar 5 tahunan lah. Ikut sama orang, terus pengen buka usaha sendiri. Iya, itu ada 38 orang. Ada 30. Iya, ada 38 Tersebar orang. di pasar-pasar. Kesebar semua pasar Bandar Lampung. Dari Brebes, Jawa, Brebes, Tegal, Jakarta, terus Lampung Timur, Palembang, terus saya oper ke penjual lagi bakul, bahasanya bakul ya, bakul itu dalam bentuk pilet. Nah, yang sementara yang kita olah di Giling ini itu pesanan customer. Itu sebenarnya saya kekurangan bahan. Itu kemarin target saya memang 70 ton itu. 70 ton kemarin cuma dapat 30 ton. Omset sih masuk 200 jutaan. 200 juta. Itu apa maksudnya laba aja itu. UMKM kita bisa maju terus, jangan pernah menyerah. Bersama Kencana ID, UMKM kita bangun mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus. Usaha saya di bidang ikan giling, supplier ikan giling premium dan ekonomis. Nama bidang usahanya Daus Okemon, supplier ikan giling premium dan ekonomis. Alamatnya Jalan Ikan Bawal, Pasar Gudang Lelang, Teluk Betung, Bandar Lampung. Pernah kerja ikut sama orang, awalnya ikut sih kerjanya di pantai, tukang sapu dulu itu, ceritanya itu. Di usia berapa itu? Di usia sekitaran 22 tahun di usia itu. Dari tukang sapu pantai, tukang bersih-bersih, dari situ kita belajar mobil. Di pasar mana itu, Kak? Di pantai. Oh, di pantai. Iya, di pantai. Bersih-bersih pantai lah. Bersih-bersih pantai itu. Terus Lama di situ bersih-bersih. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun di sana dulu, 6 tahun dulu di sana. Dari situ saya bisa bawa mobil, belajar bawa mobil, buang sampah awalnya bisanya itu. Awal buang sampah saya bisa bawa mobil. Nah, terus saya resign dari situ. Saya ikut mobil ikan, bawa mobil ikan. Nah, bawa mobil ikan itu mungkin kurang lebihnya sekitar 4-5 tahunan saya itu bawa mobil ikan. Di Lampung bawa ke Jakarta. Nah, habis bongkar ke Jakarta, kadang pulang ke Jakarta, pulang ke Lampung, kadang labas langsung ke Jawa. Itu dari Lampung biasanya kita bawa ikan-ikan seperti ikan layur, terus kakap, terus udang gitu kan. Nah, yang dari Jakarta, kita bawa Jakarta, bawa ke Jakarta, nanti Jakarta bawa ke Lampung biasanya juga bawa ikan lagi, cuman yang frozen. Yang frozen gitu. Biasanya kita yang dari frozen kita bawa lagi ke sini ke Lempasing. Bawa ke Lempasing. Kalau seumpamanya nggak ada ke Jakarta, kita langsung ke Jawa ngambil ikan pilet. Iya, ikan. Ngambilnya di mana, Kak? Kalau biasa kita ambil itu di Keluut, Brebes, sama Tegal. 5 tahunan kita bawa mobil ikan. Sudah keluarga, Kak? Sudah berkeluarga itu. Selepas dari kerja di pantai itu, kita baru berumah tangga setahun. Terus saya belajar ke Jawa, belajar nyupir ke Jawa itu. Kalau jadi supir benar-benar gimana ya? Jauh dari keluarga ya. Terus tidurnya juga dibilang lumayan sengsara. Tidur di bawah mobil ya udah pernah di bawah mobil. Mungkin waktu itu masih kelelahan kita
kelelahan, terus cuacanya panas, ya tempat berlindungnya waktu itu yang paling enak di bawah mobil, di kolong mobil itu pernah. Kalau untuk ke Jakarta itu PP itu dua malam 1 hari. 2 malam 1 hari itu PP pulang. Biasanya kalau kita nginep lagi mungkin 2 hari 2 malam. Kalau kita nginep kita nggak dapat muatan. Piletan misalkan di Brebes, di Tegal, sampai berapa hari? Itu kenanya kalau dari Jawa Lampung bisa 2 hari 2 malam itu PP. 2 hari 2 Iya 2 hari 2 malam itu PP itu. Begitu kita berangkat malam sampai sana siang muat lagi, nanti sampai sini siang lagi gitu. 2 hari 2 malam itu kalau PP, kalau lagi ada muatan. Kalau nggak ada muatan pernah nginep satu minggu sampai 10 hari. Awalnya tuh saya berhenti dari supir sakit dulu, sakit emah itu. Iya sakit dulu. Saya udah nggak bisa ngelanjutin lagi bawa mobil, udah nggak kuat lagi kena angin malam. Terus saya belajar ikut kerja di ikan. Kalau waktu kerja di supir, makan memang nggak teratur ya? Nggak teratur, kebanyakan ngopi, ngerokok. Iya itu. Makannya itu nggak seketemunya. Iya. Jadi, saya ngikut juga dagang sama orang sekitar 5 tahunan lah. Ikut sama orang, terus pengen buka usaha sendiri. Ngelihat latar belakang keluarga, mungkin orang nggak mampu, coba memberanikan diri, saya sendiri gitu kan, memberanikan diri, cobalah usaha, ikut yang kita kerjain kemarin gitu, kita usahanya kita ikutin. Cuman punya duit 25 juta, awal pertama itu saya ngerintis punya duit 25 juta, saya beliin pleaser 2 sama mesin itu 10 juta. Terus sisanya itu 15 juta saya beliin ikan, saya belanjain ikan, saya puter-puter. Sekarang udah lumayan omsetnya, bisa sehari bisa 1 ton keluar. Alhamdulillah, iya 1 ton. Agustus 2024 itu saya mulai memberanikan diri untuk usaha sendiri. Dari tabungan modal itu dari tabungan. Kita olah jadi belanja ikan. Ya alhamdulillah daging ikan giling kayak ya itu tadi yang tenggiri, ekor kuning, baji-baji, kiter gitu. Terus taji-taji gitu. Iya. Kalau ikan-ikan yang premium mungkin ya kan, tadi ada ekonomis, ada Iya. premium ya. Kalau yang premium itu jenis ikan apa aja kan? Kalau itu yang super ikan pilihannya itu. Sama aja jenisnya, cuman memang dia ikan pilihan. Oh, ikan pilihan. Ikan pilihan dia. Kalau yang itu yang premium tadi ya. Nah, yang ekonomis kan yang mungkin ya dibilang KW kedua gitu, yang itu ekonomis. Dari Bandar Lampung sudah banyak, terus sampai Metro, Bandar Jaya, Tubaba, Bukit Kemuning, Kota Bumi, terus Menggala, Unit 2, terus lari ke sininya ini Gading Rejo, Pringsewu, itu udah masuk sana semua. Kang Daus itu di pasar-pasar. Iya, itu ada 38 orang. Ada 30. Iya, ada 38. Tersebar di pasar-pasar. Kesebar semua pasar Bandar Lampung. Tersebar ada di pasar Bandar Lampung. Dari Brebes, Jawa, Brebes, Tegal, Jakarta, terus Lampung Timur, Palembang, masuk. Jadi ada 6. Terus saya oper ke penjual lagi, bakul, bahasanya bakul ya, bakul itu dalam bentuk pilet. Nah yang sementara yang kita olah di giling ini itu pesanan customer langsung minta digilingin, itu yang udah minta digilingin. Kadang omsetnya sih memang 1 ton, 1 hari itu 1 ton, kadang bisa lebih. Itu termasuk yang untuk frozen. Iya semuanya, Kang,
jualan ikan giling ini biasanya kan ada musim-musim rame. Iya. Kapan tuh musim ramenya? Itu hari-hari besar seperti Lebaran Idul Fitri, Lebaran Haji, Tahun Baru, Natal, itu hari-hari besar itu rame. Rame ya? Tapi yang paling rame di bulan Idul Fitri, itu 1 bulan full dia. Iya. Kemarin pernah ngalamin kita ya Idul Fitri pertama. Iya, pertama udah ngalamin. Ngalamin. Sampai berapa Kang kemarin waktu Idul Fitri? Sih omset sih masuk 200 jutaan. 200 juta. 200 juta itu apa maksudnya laba aja itu. Itu laba. Laba itu sebenarnya saya kekurangan bahan. Itu kemarin target saya memang 70 ton itu. 70 ton kemarin cuma dapat 30 ton per 1 bulan. Oper lagi sih buat ke bakul, istilahnya bakul sih paling komisi doang. Tapi kalau buat ke frozen food, ke mana tadi industri home industry tadi itu lumayan lah bisa dapat 5%. Bisa dapat 5% gitu karena ada kebantu tenaga karyawan sih. Terus ada berapa karyawan sekarang? Sekarang ada 4. Ada 4. Iya. Alhamdulillah. Iya. Dulu kita kerja, Sekarang bisa kita bantu orang. bantu orang udah 4 alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan apa bulan depan mudah-mudahan bisa nambah. Amin. Dapat keuntungan berapa? 30. Ya kalau 30 bisa masuk bisa lebih. 30 jutaan. Iya. 1 bulan. 1 bulan itu. Itu kalau lagi standar paling dapat 30. Kalau ya ada hari-hari ngelonjak kayak ketemu kemarin Natal apa Lebaran Fitri Idul Adha ya mungkin bisa lebih dari itu. Kalau lulusan mah sebenarnya dari SD, lulusan SD saya tuh ceritanya kelas 5 udah ditinggal orang tua, jadi pas naik kelas 6 mau lanjut ke SMP udah nggak punya duit ya, nggak punya duit orang tua, jadi berhenti di SD. Iya. Sebenarnya mah keluarga yang nguatin itu keluarga, di antara keluarga 6 saudara itu saya sebenarnya nggak ada orang yang punya sama sekali. Jadi kalau satu susah itu udah nggak bisa minjem duit ke saudara yang kelima itu, jadi itu susahnya itu. Kang Daus keluarga ada berapa? Ada 6. Kakak beradik. Iya, kakak beradik kelima. Nomor 5 saya. Susah banget waktu kalau kita lagi butuh itu nggak bisa minjem sama keluarga kalau kita lagi butuh. Jadi saya pernah ngalami benar-benar butuh. Pernah sering ya kalau waktu masih kerja, masih ikut sama orang. Ya kayak kebetulan kayak kita kemarin sakit, kemarin anak ngelahirin, istri ngelahirin. Kan butuh dana itu kan seperti itu. Jadi minjem sama keluarga. Dan memang keluarga juga memang nggak punya gitu. Itu benar-benar kerasa ya. Mungkin impian saya sih di antara keluarga 6 bersaudara ini memang harus ada yang punya 1 biar kita bisa bantu, bisa pegangan tangan di orang gitu. Memang harus begitu. Banyak sih. Sudah banyak. Kalau kita nafsu, sebenarnya kalau nafsu udah beli mobil sebenarnya udah bisa, cuman ya buat sekarang mah nanti dulu lah, belum mapan. Mungkin harus 3 tahun, 5 tahun barulah kita istilahnya bisa. Berani nahan diri. Iya, nahan diri lah sekarang mah. Nahan diri. Kalau keuangan siapa yang ngelola keuangan? Saya semua. Sementara ini saya semua pegang. Istri belum bisa. Dari cari barang, terus bikin nota, terus ngoper, semuanya saya semua yang megang, saya kendaliin semua. Berani, kalau dibilang berani memang harus sudah berani ya, berani. Kalau memang sudah paknya, sudah bisa, kenapa harus nggak berani gitu aja. Kalau sudah yakin bisa, kenapa harus enggak gitu. Emang tadi harus kejujuran, keterbukaan, transparan ya. Terus ketransparanan, terus kayak masalah timbangan, komplain mereka gitu ya kita terima dengan baik.
bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya buat para industri home, frozen food yang mau ikan giling, boleh pesen di Daus Okemon ya. Dari mulai harga 20.000 sampai 65.000. Itu dari harga ekonomis sampai premium gitu. 0821 7689 8315. Media sosial kita ada di TikTok ikan giling Daus Okemon, di IG supplier ikan giling, di Facebook ikan giling Daus Okemon.